Balik lagi ke Bats, sobat bareng WikiFX. Tepuk tangan dulunya mana? Oke, kali ini saya mau ngomongin, mau nge-review sih sebenarnya, lebih tepatnya nge-review ya. Jadi mau nge-review exposure yang udah masuk. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk bikin konten untuk mereview konten yang sudah masuk? Karena ada beberapa kasus yang menarik yang ini mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Karena nanti thumbnail dan judulnya itu adalah apa ya? Ya, nanti kalian bisa ngeliat sendiri. Jadi kita mau nge-review dulu. Sebentar, saya ganti screen-nya. Mau nge-review apa yang ada di exposure kita di minggu kemarin. Jadi ini exposure-nya. Nah, kita coba ngelihat ini kayaknya saya cuma mau milih yang menarik-menarik aja ya. Oke, ini ada di nih. Ada di satu, ada di ini satu, oke. Ini menarik sih. Nah, jadi yang pertama itu adalah dana saya di IBKR nggak bisa ditarik. Nah, ini keluhannya adalah karena saya tidak bisa menyelesaikan 20 juta dalam waktu singkat, dalam 4 bulan akun IBKR kita akan hilang juga seluruh customer dan mentor. Dan mereka membuat duit yang sudah kita berikan kepada mereka. Nah, ini dari laporan yang kita tanya dari user ini, jadi dia dapat tawaran dari WhatsApp untuk join di broker ini, di IBKR ini. Lalu tiba-tiba akunnya itu menghilang, terus mentornya juga hilang yang ngajakin apa segala macam, dan kebetulan yang ikut itu ada beberapa orang. Nah, kesulitannya adalah sebabnya yang mereka bilang adalah itu mereka kayak harus trading eh, mencapai suatu ketentuan gitu kan. Nah, makanya di sini dia sebut karena saya tidak bisa menyelesaikan 20 juta dalam waktu singkat. Dalam 4 bulan akun di BKR kita akan hilang juga seluruh customer dan mentor. Ibaratnya kayak gitu. Nah, ini ibaratnya ada dua kemungkinan yang perlu kalian perhatikan. Satu adalah hal seperti ini tuh jarang dijelaskan oleh orang yang mengajak. Kalau ternyata ada terms and condition, kita nggak tahu apakah ini memang jebakan atau memang sebetulnya ini sedang mengikuti event, tapi ada term and condition yang tidak disebutkan kepada customer atau kepada klien. Nah, ini sering banget terjadi. Jadi sebisa mungkin kalian kalau mengikuti sebuah event di sebuah broker, itu kalian pastikan tanyakan lebih detail. Pastikan kalau kalian sudah menanyakan segala sesuatu lebih detail. Eh, Kadang kan suka ada bintang kecil di bawah gitu kan. Nah, itu yang harus kalian tahu, karena kalau memang terjadi seperti ini dan itu sudah ada di kontrak yang sudah kita setujui, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini juga sebuah pelajaran kalau kalian itu harus kritis. Jadi kadang-kala kan bukan kadang-kala aja sih, sering banget orang join di sebuah broker tapi kontrak digitalnya nggak pernah dibaca apa segala macam. Jadi begitu tiba-tiba terjadi suatu kendala, nah kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang itu ada di dalam kontrak. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah saya tidak dapat menarik uang karena adanya pajak yang seharusnya, dan jika tidak membayar sebelum tanggal 28 akun kami akan dibekukan. Nah, ini terjadi pada broker IMAX. Nah, di sini ini sering banget terjadi sebetulnya ya. Jadi untuk beberapa broker yang kita bilangnya ala-ala kali ya, dia pakai sistemnya itu biasanya dia penawarannya itu cukup menarik gitu kan. No komisi, terus no spread dan segala macam gitu kan, menarik banget. Nah, permasalahannya adalah begitu kita mau withdraw, mereka meminta kita membayarkan sejumlah uang sebagai syarat untuk withdraw.
Misalkan contohnya dalam kasus ini kita diminta untuk membayar pajak gitu kan. Nah, ini yang agak saya pernah ngalamin, oh sorry, saya pernah menangani masalah seperti ini. Biasanya nanti setelah kita membayar pajak, nanti akan ada lagi nih alasan-alasan lain yang mengharuskan kita, yang meminta kita untuk keluar duit terus. Akhirnya sampai stop, ya udah, artinya mereka mencoba untuk mengeruk sebanyak mungkin, menghisap darah sebanyak mungkin sampai akhirnya kita sudah tidak mampu gitu kan, ya sudah akhirnya mereka akan berhenti di situ. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Jadi kalau misalkan ada broker yang menawarkan penawaran yang sangat menarik seperti no komisi, terus udah no komisi, no spread lagi kan, apa segala macam. Nah, eh, bukan tidak ada, tapi setidaknya hati-hati, terutama kalau dari broker yang kalian belum pernah dengar, gitu kan. Broker yang namanya asing banget, yang nggak pernah kalian dengar, broker yang nggak pernah orang pakai, gitu kan, yang nggak umum banget deh. Nah, itu kalian harus harus teliti. Nah, selanjutnya itu ada ini udah tadi ya, bukan yang ini. Tadi satu lagi. Ini mana ya? Oh, ini IMAX lagi rame banget sih. Lagi wow banget nih. Nah, lalu ada ini. Ini malam tadi saya dibuat MC tanpa kejelasan. Saya mohon bantuan. Tidak terima, margin saya masih ada, tapi tiba-tiba saya MC. Kalau MC harusnya posisikan nol. Nah, ini terjadi itu, kita nggak tahu untuk masalah ini. Cuma yang perlu kita pahami adalah ini terjadi saat news. Nah, ketentuannya seperti apa di broker tersebut? Nah, ini kebetulan dipakainya itu, user ini makainya itu broker Hathaway. Nah, cuma permasalahannya adalah saya juga nggak begitu paham ada ketentuan apa di broker Hathaway yang tentang news. Jadi kadang-kadang ketentuan sebuah broker itu bisa berbeda-beda ya. Ada yang A, B, C dan segala macam ya. Nah, ini terjadi di saat news. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi apakah ini terjadi karena MC itu karena kita menyalahi aturan yang sudah ada pada kontrak atau tidak? Nah, ini yang harus kita cermati. Nah, itu kenapa tadi saya bilang ini penting banget kita untuk tahu apabila kita mau bergabung dalam sebuah broker untuk mengetahui apa namanya perjanjian ini secara detail gitu. Nah, jadi jangan sampai nanti ternyata terjadi sesuatu dan ternyata memang benar kita yang salah tapi kita nggak pernah tahu kalau itu tidak diperbolehkan ya, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, ujung-ujungnya zong gitu kan. Zong. Nah, jadi kalian harus paham. Nah, ini sebetulnya ada satu apa namanya exposure yang masuk, cuman kayaknya belum keluar di sini. Jadi kemarin itu ada yang melaporkan kalau dia nggak bisa withdraw kecuali dia upgrade accountnya. Jadi kira-kira tuh seperti begitu dia join, dia itu join di akun biasa. Lalu di saat dia withdraw, syaratnya itu dia harus upgrade dulu akunnya ke akun VIP. Nah, permasalahannya adalah apabila mau upgrade ke akun VIP, mereka harus deposit minimal sekitar 4.000. Nah, artinya dia harus deposit dulu 4.000 baru bisa naik akun VIP, dan konon katanya setelah naik ke akun VIP dia bisa withdraw. Nah, cuma permasalahannya broker ini banyak sekali modus yang digunakan hampir sama di banyak negara. Waktu itu brokernya ya? Yang modusnya sama waktu itu ya. Saya mau tanya sama editor saya dulu nih. Apa waktu itu brokernya yang dia modusnya harus naik naik akun? Oh, kemarin itu Apa ya? BKR apa ya? Kayaknya bukan deh. Artikel udah rilis. Kita, Belum ini. kita cek ya.
Oh iya, IG. Nah, ini kita coba cek. Nah, permasalahannya di broker ini adalah ternyata banyak laporan yang masuk ke kita tentang broker ini dari berbagai macam negara dan kebetulan semuanya sama modusnya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih ya, paparan di ini IG ya, ini halaman IG. Kalau kita lihat ini, tidak dapat memverifikasi kartu debit bla 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 bla. Oke, ini beda. Oh, ini. Saya telah mengajukan penarikan dari perusahaan ini sekitar sebulan yang lalu. Saya harus membayar 4.000 untuk tagihan yang saya gunakan. Saya sudah membayarnya. Mereka memberitahu bahwa saya seharusnya mendanai obligasi lagi dengan 4.000 karena membayar 2 lembar. Saya kembali marah dan mengajukan penarikan. Oh, ini beda. Oke, ini. Saya telah meminta penarikan dari platform dan saya masih belum menerima meskipun saya seorang VIP. Setelah mengirimkan email kepada saya yang menjelaskan bahwa mereka akan menangani. Oh, ini setelah kejadian ya. Jadi kurang lebih hampir sama. Coba kita cari lagi. Ini ada lagi. Saya telah menggunakan aplikasi untuk berinvestasi sejak 28. Setelah melakukan penarikan uang 2 kali, aplikasi meminta saya untuk melakukan upgrade menjadi VIP sebelum saya bisa melakukan penarikan lagi. Saya melakukan deposit untuk melakukan upgrade VIP, tetapi masih tidak bisa menarik uang. Mereka mengurai poin saya dan memaksa saya untuk melakukan deposit lebih banyak untuk meningkatkan poin penarikan. Ini detailnya saat ini sudah tanggal 29 Januari. Nah, ini seperti tadi bilang, ini dari Vietnam. Nah, ini kita diminta upgrade untuk melakukan withdraw. Nah, ini ada lagi, ini dari Vietnam juga, punya kurang lebih sama dengan nomor akun bla 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 bla. Saat ini saldo akun saya 35.000. Saya mencoba menarik sejumlah kecil. Pertama kalinya dan berhasil. Ketika saya mendapatkan keuntungan pada 3 kali saya menarik, platform memaksa saya untuk melakukan deposit untuk meningkatkan status VIP saya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Nih, nah ada lagi ini dari ini sama orangnya tadi, orang yang sama juga. Ada lagi ya. Nah, ini juga soal penarikan sudah 5.000 tapi tidak juga, belum bisa juga. Nah, ini penarikan juga, ini ada juga dan oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Permasalahan di broker ini adalah itu masalah withdraw, dan yang umum terjadi di broker ini adalah mereka meminta untuk upgrade. Nah, ini salah satu yang agak unik juga gitu kan. Saya aja jarang mendengar case tentang seperti ini. Nah, itu kira-kira kurang lebih itu exposure yang bisa kita review hari ini. Itu terjadi di minggu ketiga di bulan Agustus. Nah, poin dari video ini adalah banyak broker yang melakukan beberapa hal dan itu harus kita waspadai, dan yang paling penting adalah sebelum kita bergabung ke sebuah broker, ada bagusnya kita cari tahu dulu lebih jauh tentang broker tersebut dan juga kita baca kontraknya agar kita paham aturan main yang berlaku di broker itu. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang suatu saat terjadi hal yang kita mendapat kesulitan, tapi ternyata mereka punya counter untuk balik ke kita untuk mereka tidak membayar, karena ada poin yang menyebutkan hal itu diperbolehkan di broker itu dalam kondisi benar, karena ada poin yang memberatkan kita. Nah, jadi pastikan kalian mencari hal itu seperti dahulu agar trading kalian lebih nyaman, lebih aman, dan kalian bisa dapat cuan lebih. Terima kasih sudah menonton video ini.
Kita akan kembali di video berikutnya. Tetap cek WikiFX agar trading kalian lebih aman dan nyaman. Terima kasih.